Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi bersama saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur. Bersama Anda di sini di Tribun VIP. Ini acara khusus dan kita sudah mendatangkan tamu khusus pada sore hari ini. Nah, sore hari ini saya senang bersama dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau biasa kita panggil sih kalau di aktivis ini Kak Erwin. Kak Erwin Akib, SPD MPD PhD. Oke, Assalamualaikum Kak Erwin. Waalaikumsalam, Mas Gimana? Kasim. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, Nah, di mana sekarang ini? ini lagi di ruangan saya nih, di ruangan fakultas, di ruangan dekan. Wah, aktivitasnya ini apa saja nih Kak hari-hari ini? Belakang ini. Nah, aktivitas saya ya rutinitas kantor ya, dengan Hmm. berbagai macam kerjaan yang harus diselesaikan. Kemarin dalam pekan kemarin kan kita banyak ada wisuda 2 hari, kemudian Hmm. sebelumnya juga saya sempat mengisi acara di Bulukumba Hmm. bersama dengan teman-teman Indonesian Approach Education di depan para guru-guru dan kepala sekolah kita bicara terkait dengan pendidikan Hmm. yang kebetulan saya diminta satu di antara beberapa narasumber waktu itu. Dan aktivitas-aktivitas lain ya samalah dengan teman-teman di kehidupan sehari-hari juga tetap masih waspada dengan kondisi COVID-19 hari ini gitu ya. Hmm. Hmm. Belakangan ini Kak, saya lihat Ya, kemarin ramai sekali wisudanya ini. Nampaknya FKIP banyak masih yang mendominasi nampaknya wisudawan ini selama 2 hari ini. ya. Selama wisudawan ini kemarin memang sebenarnya bukan FKIP ya, di Fakultas Ekonomi yang sedikit lebih banyak lah. Tapi memang FKIP memang kelihatan masih lebih banyak karena kita juga dengan 11 program studi yang ada itu kelihatannya nampaknya banyak sekali gitu ya. Ya. Sehingga uh, itu membutuhkan ya kerja ekstra lah untuk menyelesaikan semua itu saya kira. Dan memang kita berharap kondisi COVID ini bisa segera berakhir sehingga aktivitas akademik juga bisa berjalan seperti sedia kala gitu ya. Jadi Hmm. bukan hanya wisuda saja yang beberapa kali kita laksanakan wisuda ini itu dengan konsep hybrid gitu kan, Ya. blended, jadi separuhnya online, separuhnya offline. Nah, yang offline ini memang prokes luar biasa ya yang diterapkan oleh pimpinan universitas. Hmm. Makanya orang tua wisudawan kasihan juga kan kalau anaknya wisuda kemudian tidak bisa secara langsung melihat mereka gitu ya. Ya. Jadi otomatis ya kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua mahasiswa gitu. Tapi alhamdulillah selama pelaksanaan wisuda di masa pandemi kita laksanakan, saya lihat alhamdulillah itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang ya walaupun secara teknis mungkin ada tapi secara umum saya kira tidak terlalu berat-berat amat lah seperti sebelumnya. Siap, 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 siap. Nah, Tribuners, sebelum kita lanjut, saya ingin memperlihatkan sebuah video dulu. Nah, silakan disaksikan. Wah. Wah, ini di mana nih Kak ini? Ini di lokasi bencana nih di Sulbar. Waktu itu Ah. saya baru datang, Om Sakir udah pulang ini. Wah, nampaknya terhalang Jadi masuk ini Kak ini. ya, Bisa diceritakan sedikit Kak, bagaimana dulu waktu ke sana ini? jadi ini perjalanan kami kemarin waktu gempa di Sulawesi Barat Hmm. di yang titik gempanya epicentrumnya ada di Kabiraan. Jadi teman-teman waktu itu saya coba berkoordinasi dengan Pak Sakir, Bang Sakir yang dekan FTI UMI, yang juga punya tim untuk itu. Kami juga turun bersama timnya kami. Nah ini lokasinya yang memang longsor waktu itu sulit untuk kita akses ya, tapi dengan kesabaran penuhnya kita ya kita mencoba untuk menunggu. Kemudian sampai akhirnya kita tembus ke wilayah yang memang itu menjadi titik gempa. Ya, jadi saya bersama
beberapa teman itu naik ke lokasi, ya ini di daerah Kabiraan ini, yang memang itu menjadi epicentrum gempa di Sulawesi Barat. Nah ini memang apa ya, sangat miris lah kita melihat kami sebagai bagian dari kemanusiaan ya tentu merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di Sulawesi Barat. Juga saya lihat tadi ada video yang sempat di sini ada ketika kami di Luwu Utara juga waktu banjir melanda di sana kami juga turun waktu itu. Dan memang Sulawesi Barat ini hampir sama lah kondisinya. Kami berkali-kali ya kalau nggak salah 5 sampai 6 kali kami harus ke lokasi dengan membawa bantuan yang memang itu dibutuhkan. Dan yang menarik mungkin dari kondisi bantuan ini ya di Sulawesi Barat ini karena hasil asesmen yang dilakukan oleh teman-teman waktu itu yang sangat dibutuhkan adalah tempat penampungan air waktu itu ya tandem yang besar. Jadi waktu itu kami dua kali tim kami turun, saya yang memimpin langsung waktu itu untuk membawa tandem sebanyak 29 buah yang memang ukuran untuk 1.100 liter gitu yang kita berikan kepada bantuan kepada saudara-saudara kita juga termasuk tenda-tenda dan seterusnya yang kita berikan. Ya kita berharap waktu itu saya mau mudah-mudahan tidak ada lagi lah bencana yang terjadi di Sulsel ini. Ya bukan kita tidak mau peduli dengan kemanusiaan tapi kasihan saudara-saudara kita dengan kondisi seperti ini. Makanya saya menyarankan kalau boleh ini ada mitigasi bencana yang betul diberikan kepada masyarakat pemahaman terhadap bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ketika terjadi bencana di daerahnya, termasuk di Sulawesi Barat yang menurut saya sangat parah lah. Saya kira itu, Bung Hasim. Ini kan Kak Erwin fakultas keguruan. Apa hubungannya misalnya turun untuk masalah beginian ini? Ya memang orang akan bertanya seperti itu. Iya, ya. Ini pertanyaan umum pasti. Di mana di mana koneksinya antara bidang keilmuan kami di FKIP ini dengan urusan kemanusiaan. Nah, kami hadir dengan konsep gerakan ta'awun untuk negeri, yang itu merupakan konsep dari Muhammadiyah, pergerakan Muhammadiyah yang memang hadir untuk kemanusiaan. Itulah yang mengilhami kami sebenarnya. Dan juga sampai sekarang pun kami masih bergerak untuk kemanusiaan. Kami sekarang membuat yang namanya lapak kemanusiaan. Ini yang justru menarik. Jadi lapak kemanusiaan itu gini, barang-barang atau berupa jenis pakaian dan seterusnya, nah yang itu masih layak untuk digunakan, kami jual kembali pada siapa saja yang mau membeli, ya. Kemudian hasilnya itu kita masukkan ke dompet peduli FKIP. Jadi kami mulai hadir itu sejak Palu sebenarnya kemarin, ya kami hadirkan untuk gerakan kemanusiaan. Jadi terinspirasi dari Kiai Dahlan yang semua barang-barang di rumahnya itu dilelang hanya untuk membangun sekolah, kemudian mendirikan sekolah dan seterusnya. Nah itu juga yang menjadi inspirasi kami sebenarnya. Nah gerakan ta'awun untuk negeri ini kemudian kami coba turunkan menjadi tagline yang kita miliki di FKIP hari ini, yaitu Empowering Minds into Humanity. Jadi menguatkan pemikiran kita, mengokohkan pemikiran kita terkait ilmu keguruan, terkait ilmu pendidikan, bagaimana melakukan pendidikan yang baik kepada anak didik, itu bukan hanya sebatas teori, tapi juga bagaimana menghadirkan empati kemanusiaan kepada sesama. Itu yang justru kita lakukan hari ini. Dan insya Allah kita akan terus hadir untuk itu. Makanya sampai hari ini, gerakan lapak kemanusiaan itu kita masih terus lakukan. Ya, dan bukan hanya di bencana-bencana besar kita hadir, bukan hanya bencana alam saja, tapi bencana non-alam selama pandemi juga kami hadir untuk itu. Alhamdulillah kemarin kita di awal-awal pandemi kita buat gerakan 1.000 masker, kemudian juga berpartisipasi dengan ke beberapa daerah membagikan APD dan seterusnya itu, dan bahkan teman-teman juga membuat mengolah
hand sanitizer di laboratorium pendidikan biologi juga kita lakukan itu, kemudian kita share, kita bagi kepada warga yang membutuhkan. Dan juga ketika kami melakukan waktu itu kita mengidentifikasi mahasiswa kami yang sulit untuk kembali ke kampungnya ketika berlaku PPKM waktu itu yang sangat ketat. Sehingga yang kita lakukan adalah mengidentifikasi, mendata mereka berdasarkan program studinya. Kami meminta kepada semua program studi untuk itu, kemudian kita memberikan bantuan sembako kepada mereka. Waktu itu kalau nggak salah ada 700 paket yang kita bagikan kepada teman-teman sebagai wujud empati kami, wujud simpati kami kepada mereka dalam kondisi di mana kita semua serba sulit, di mana semua waktu itu akses kita untuk dalam hal untuk mendapatkan sembako karena ketatnya protokol aturan yang ada, sehingga mahasiswa kami sulit untuk menjangkau sembako waktu itu. Itu bagian dari mengapa kami hadir dengan konsep ini, walaupun orang bertanya kok bisa FKIP punya gerakan kepedulian seperti ini. Ini memang kami sudah lakukan sejak awal ya. Ketika saya dilantik 2017, maka ini saya coba untuk bangkitkan kepada masyarakat, kepada warga di FKIP. Kita akan bentuk seperti ini sebagai wujud apresiasi, wujud kepedulian kita kepada sesama. Jadi bukan hanya larut dalam konteks kita pengajaran saja, tapi ini juga bagian dari pengabdian masyarakat menurut kami. Karena di perguruan tinggi kan ada tridharma perguruan tinggi. Kalau di Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu catur dharma. Sehingga satu dari dharma itu yang kemudian kita terjemahkan dalam bentuk action seperti ini, hadirkan sivitas akademika FKIP untuk kemudian berbagi kepada sesama dalam bentuk FKIP peduli. Seperti itu, Bung Hasim. Wah, satu lagi Kak yang kemarin yang gempar juga, Nur Aini. Kenapa tiba-tiba? Wah, ini bantuannya bukan bantuan biasa, bantuan motor dikasih mahasiswanya lagi. Nah, bisa. Betul. Ini putus. Tapi kami melihat sosok Nur Aini ini sebagai kader Perserikatan Muhammadiyah. Nur Aini ini adalah kader Tapak Suci Putri Muhammadiyah, yang itu kemudian kami membaca secara tuntas, menonton secara tuntas, kok bisa seperti ini. Nah, dari situ kemudian saya bersama Prof. Irwan mencari tahu di mana si Nur Aini ini, kemudian kita undang ke fakultas untuk kemudian kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya dalam kondisi seperti itu. Kok bisa seperti itu, ya? Bahkan setelah kita ketemu, diskusi di ruangan saya waktu itu, bukan hanya bantuan motor sebenarnya yang kita berikan. Jadi kami meminta Nur Aini ini untuk menjadi tenaga pengajar di lab school yang kita miliki di FKIP. Ini sebagai wujud kepedulian kami kepada kader yang punya prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian dari sisi edukasi juga sangat luar biasa, pendidikan sangat luar biasa. Kemudian memang dari sisi ekonomi dan menariknya karena bukan hanya dia yang menjadi buruh angkut semen, tapi satu keluarga. Itu saya bisa buktikan karena sepekan setelah kami memberi bantuan berupa motor kepada Nur Aini itu, kami secara langsung berkunjung ke rumahnya dan membawa tim dokter dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismu bersama dengan tim PAI Peduli untuk kemudian memeriksa kondisi kesehatan ibu dari Nur Aini yang pernah mengalami patah tulang. Kami membawakan tim ahli ortopedi waktu itu untuk kemudian meminta ibunya untuk menjalani operasi di Makassar. Alhamdulillah sekarang ini sementara berproses menunggu waktu untuk kapan bisa dilakukan operasi terhadap kakinya. Nah, memang ini menjadi pertanyaan banyak orang, kok FKIP Unismu yang begitu antusias banget untuk memanggil Nur Aini, ya bukan karena kami lihat bahwa Nur Aini adalah kader Perserikatan, kader Tapak Suci Putri Muhammadiyah, itu yang
mendorong kami sehingga kami memanggil Adin dan Reni itu untuk bisa datang, dan kami alhamdulillah bisa memberikan bantuan dari Dompet Peduli Aktif Unismu Makassar. Wah, nampaknya memang saya tidak bisa berkata-kata untuk masalah itu di FKIP karena jarang-jarang saya lihat, Kak. Biasanya yang begitu-begitu itu biasanya kalau kita lihat belakang ini ya legislator lah atau politisi yang sementara mau dipilih yang ada ini kan tidak ada ini. Tidak ada efeknya ke Unisme ini kalau begini. Apalagi FKIP. Siap, 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 siap. Nah, khusus untuk Kak Erwin ini kan basicnya latar belakang pendidikannya kan bahasa Inggris. Nah, dilihat juga dari keluarga dari Kak Erwin kan basicnya juga rata-rata pendidik. Nah, kira-kira apakah dari situ Kak sehingga memutuskan untuk, wah saya harus jadi pendidik nih di kampus seperti itu? Ya, saya sebenarnya kalau mau back to my story gitu ya, kembali kepada saya sebenarnya tidak pernah berkeinginan menjadi tenaga pendidik, karena ketika tamat SMA itu saya mendaftarnya justru bukan di FKIP waktu itu ya awalnya. Saya masuk mendaftar di UNHAS, mendaftarnya di Fakultas Kedokteran Gigi justru. Nah, ya karena memang waktu itu tidak bisa lolos ya 2 tahun saya coba. Nah, waktu itu sistemnya SNPTN apa ya UMPTN ya, kayak itu waktu tahun 95-96 gitu. Ya, tidak lolos ya karena ada dasar sedikit ya, saya miliki waktu itu sempat nganggur tapi nganggur produktif. Nganggur waktu itu saya kursus bahasa Inggris selama 1 tahun sambil menunggu pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi lagi. Nah kemudian waktu itulah saya ketika tidak lulus di UNAS saya memutuskan untuk masuk di Unismu dan memilih prodi pendidikan bahasa Inggris sebagai destinasi saya untuk belajar. Alhamdulillah ya mungkin karena ada tadi saya bisa selesai ya tidak sampai batas, walaupun juga selama perjalanan itu ya tetap berada di jalan raya sebagai aktivis mahasiswa, memanage waktu sedemikian rupa sehingga bisa graduate on time, selesai tepat pada waktunya, kemudian juga sebagai aktivis juga saya tetap jalan. Jadi dengan prinsip sukses tadi unggul organisasi, tertib beribadah ya itu yang kemudian menjadi pegangan saya. Alhamdulillah bisa tuntas 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun, kurang 2 bulan lah waktu itu, 4 tahun, sehingga bisa selesai dengan baik ya. Siap, Kalau latar belakang orang tua saya bukan, bapak ibu saya bukan pendidik, justru bapak saya itu seorang penjahit, almarhum penjahit rumahan, dan ibu saya sama sekali tidak bisa membaca dan sama sekali tidak bisa menulis. Ya, tapi konsep pendidikan yang ditanamkan oleh beliau itu adalah konsep sama dengan hari ini yang banyak orang gaungkan, itu tentang nilai karakter, itu adalah kedisiplinan, kejujuran, ya itu. Jadi konsep Bugis Makassar, sifat tua, sifat apa namanya lempu gitu ya, siri napace, lempu dan seterusnya, itu yang menjadi penanaman yang nilai-nilai itu yang kemudian tertanam kepada kami sehingga kami mampu untuk ya mengikuti apa yang orang lakukan, ya kok kami nggak bisa walaupun kondisi ekonomi serba apa namanya pas-pasan gitu, tapi alhamdulillah bisa juga sampai di titik itu. Seperti itu. siap, siap. Nah, FKIP ini kan juga menjadi salah satu andalannya di Unismu. Bahkan ini rata-rata kalau dari FKIP orang melejit karirnya. Gimana kalau Kak Erwin melihat ini? Kan banyak tuh, seperti Prof. Irwan, kemudian Pak Andi juga begitu. Ya, itu kalau apa ya, mungkin itu karena ditanamkan oleh senior-senior gitu ya. Bagaimana kita prinsipnya ya bekerja aja gitu. Jadi kerja nyata apa namanya, kerja tuntas, kerja ikhlas ya, kerja keras tentunya ya.
kerja ikhlas, kerja tuntas gitu. Itu yang ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Ya, dan tentu kita berupaya apa yang sudah dibuat oleh pendahulu ya, oleh senior kita sebelumnya, ya, tentu kita juga harus mengikuti apa yang terjadi hari ini dalam dunia keguruan, dalam dunia pendidikan, kita harus adaptable. Karena kalau tidak, ini sulit kita untuk memajukan fakultas ini, gitu kan. Bebannya ya kalau bicara beban luar biasa. Saya selalu mengatakan begini, FKIP ini lokomotifnya panjang kalau itu dianalogikan sebagai kereta gitu ya. Lokomotifnya itu ada 12 dengan pendidikan profesi guru. Sementara masinisnya kecil gitu kan. Tapi dengan bukan melihat karena kecilnya kemudian tidak bisa melakukan akselerasi, tidak bisa melakukan lompatan gitu untuk kemudian bisa sama dengan teman-teman di fakultas lain. Tapi dari situ kita menanamkan kerja tim, kerja bersama, dan itu betul-betul untuk mencapai tujuan apa yang ditanamkan oleh apa yang diinginkan oleh pimpinan tertinggi di universitas, dan juga belajar dari pengalaman para senior-senior sebelumnya. Seperti itu, Bung Hasim, yang kami lakukan selama ini. Tribuners, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Tribun VIP. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Tribun VIP dan masih bersama dengan narasumber kita Kak Erwin Akip PhD. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi dengan Kak Erwin Akip, saya mau putarkan lagi video. Coba disaksikan.
Nah, itu tadi. Sebentar kita akan putarkan lagi sambil kita berbincang dengan Kak Erwin Akib. Nah, terkait pendidikan Kak, kita masuk ke tema sentralnya pada sore hari ini. Nah, belakangan ini pemerintah untuk khusus di masa depan pendidik ini, pemerintah kan tidak menerima lagi pegawai negeri sipil. Nah, sementara produksi sarjana kependidikan itu banyak. Nah, ini gimana nih selanjutnya, Kak? Kebijakan pemerintah hari ini dengan konsep apa namanya P3K gitu ya, untuk para alumni guru, khususnya guru ya, apa istilah apa namanya ya, perjanjian kontrak gitu ya, selama entah berapa lama ya kontraknya, itu kita juga belum tahu. Nah, ini memang menjadi sebuah fenomena baru saya kira di kita, karena bukan penerimaan ASN, tapi saya kira P3K juga itu kurang lebih sama dengan ASN, hanya memang bentuknya dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah. Nah, tapi bukan karena itu kemudian kami juga surut untuk tetap hadir memberikan pendidikan yang baik kepada anak bangsa ini, untuk menjadi guru-guru yang terbaik, guru-guru yang profesional, karena itu menjadi tanggung jawab kami, khususnya di LPTK ya, Lembaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan di seluruh Indonesia ini, ya tentu punya konsen untuk tetap menghadirkan alumni-alumni terbaik sebagai calon guru yang profesional. Nah, tentu juga dengan P3K ini adalah banyak yang mungkin berpikir, oh ini kita nggak bisa, masa depan kami kayak gimana sih nantinya untuk pendidikan bangsa ini. Saya kira itu tidak ada masalah menurut saya ya, selama itu dijalankan dengan baik ya. Siapa tahu ya, ini saya hanya punya prediksi, siapa tahu aja nanti kebijakan itu berubah lagi. Nah, kan kita melihat berapa banyak, mestinya yang dibuat pendataan, kalau saya ada data realnya kita, berapa jumlah guru kita ini di Indonesia yang kira-kira 1 tahun ke depan akan pensiun. Ini yang mesti diisi oleh mereka. Bagaimana mereka ya, tentu juga kembali kepada kondisi keuangan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru kita. Ya, kita berharap yang lulus P3K ini juga nanti perlakuannya sama dengan yang ASN, misalnya juga tetap mereka akan ikutkan PPG ya, sertifikasi guru melalui jalur PPG, apakah itu mandiri atau mungkin dalam jabatan. Kita berharap seperti itu, sehingga nanti mereka juga secara kesejahteraan juga bisa terperhatikan ya. Walaupun mungkin ada yang sedikit berbeda dengan konsep yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, tapi jangan perbedaannya itu kalau saya sih jangan terlalu jauh gitu, sehingga keinginan masyarakat kita di Indonesia ya untuk tetap menjadi guru itu tidak pernah surut ya. Dan saya selalu mengatakan begini Pak Hasim, sehebat apapun nanti orang bicara teknologi, mau itu 4.0, mau society 5.0 dan seterusnya, orang nanti mungkin akan muncul lagi 6.0 dan seterusnya. Teknologi bagaimanapun yang digunakan, orang pakai touchscreen, orang pakai apa itu pun, tapi sosok itu nggak bisa digantikan oleh kehebatan teknologi. Itu yang harus kita pahami. Ya, kalau kita mau flashback sejarah, bagaimana Hiroshima dan Nagasaki hancur waktu itu, rata dengan tanah, Kaisar Jepang berdiri kemudian bertanya, pertanyaannya kan sederhana, masih adakah guru yang hidup? Itu artinya apa? Kapasitas seseorang yang menjadi guru itu sangat dibutuhkan untuk melahirkan SDM dari berbagai bidang. Guru yang menghasilkan dokter, guru yang menghasilkan insinyur, guru yang menghasilkan semua profesi. Karena untuk bisa sampai kepada jenjang itu, maka sosok guru inilah yang dibutuhkan. Nah, sekarang pemerintah memberi penghargaan kepada guru-guru kita melalui sertifikasi, ya itu menurut saya sudah sangat baik ya.
Karena ada dalam hal kesejahteraan dan peningkatan profesionalitas guru, ya tentu harus berbanding antara profesionalitas ya kerja-kerja mereka dengan apa namanya tingkat kesejahteraan mereka. Ya malah kalau kita compare, kita membandingkan dengan negara-negara lain, anggaplah Malaysia. Setahu saya di Malaysia itu teman-teman di sana kalau mau jadi guru ya harus disertifikasi dulu. Makanya orang yang menjadi guru di Malaysia juga kalau bicara kesejahteraan ya lumayan lah. Gitu. Nah, kita di Indonesia ya kita harus pahamkan, kita harus pahami itu karena Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu berapa ratus juta penduduknya. Dan ini mereka yang dan usia-usia produktif untuk sekolah kan sangat banyak ini. Dan mereka untuk bisa bersekolah dengan baik tentu membutuhkan sosok guru di hadapan mereka untuk menanamkan nilai karakter, untuk menanamkan nilai-nilai kultural dan nilai-nilai religi. Itu bukan teknologi bagi mereka, bagi kita ini. Tapi itu adalah sosok guru yang utuh yang berdiri di hadapan mereka. Nah, pemerintah membuat kebijakan dengan konsep P3K, saya kira bukan sesuatu yang bermasalah. Itu silahkan aja. Tapi yang perlu diperhatikan bagaimana guru-guru kita yang tidak punya status sama sekali. Ya, kemarin ketika guru honorer kita itu nyaris tidak terperhatikan, saya coba untuk membuat narasi bahwa mestinya pemerintah membuat prioritas guru honorer yang sudah mengabdi lama, ada yang bahkan sampai 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer, itu yang kemudian menjadi prioritas untuk diangkat sebagai guru dalam apa namanya dalam skema P3K itu. Ya, dan alhamdulillah saya kira itu upaya terjadi. Kita bersyukur karena banyak guru-guru honorer kita yang kemudian diangkat menjadi P3K ya. Dan itu sebuah kesyukuran tentunya bagi kita karena saudara-saudara kita bisa beralih statusnya yang bertahun-tahun menjadi honorer. Ya, ada bahkan di beberapa daerah di Indonesia ini yang guru honorer itu masih dibayar sampai 150.000 per bulan, kan ini miris. Mereka mencurahkan semua isi hatinya secara ikhlas untuk mengabdi kepada anak bangsa, tapi dari sisi kesejahteraan mereka juga masih perlu untuk itu. Saya kira itu Bang Hasim. Siap. Nah, di sisi lain juga kan Kak, kalau kita lihat bahwa mahal nih kuliah, mahal untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Sementara seperti yang tadi Kak Erwin bahas bahwa mereka tidak mendapatkan gaji yang layak. Nah, itu yang perlu nampaknya dicarikan jalan keluarnya ya Kak ya. Ya, betul. Saya itu memang yang namanya pendidikan itu kan pasti mahal gitu ya, apalagi di era sekarang ini gitu. Nah, memang makanya saya bilang tadi mestinya kita ada pemetaan lah, identifikasi hari ini yang ya, dan saya kira itu ada menurut saya di BPS ya, Biro Pusat Statistik. Saya kira itu ada Badan Pusat Statistik kita. Jumlah guru kita yang kira-kira akan pensiun 1 tahun ke depan itu berapa banyak di seluruh Indonesia. Mulai dari level taman kanak-kanak yang statusnya ASN atau mungkin P3K, ya, sampai kepada jenjang SMP, SMA, SMK, madrasah. Ini yang harus dibuat identifikasi sehingga formasi untuk kemudian kebutuhan guru juga itu bisa jelas gitu. Nah, termasuk juga ketika dilakukan pengangkatan guru, nah, ini kan selalu memang ya kita nggak bisa mengatakan pemerintah salah dalam proses penempatan, tidak. Ketika orang ditempatkan kan ada buat fakta integritas perjanjian bahwa siap ditempatkan di mana saja di seluruh pelosok republik ini kan gitu. Nah, hanya memang terkadang ketika mereka sudah 1 tahun atau mungkin 2 tahun di daerah-daerah tertentu membuat mereka jenuh, ya itu kemudian masuk ke kota. Akhirnya guru itu numpuk di kota gitu. Nah, sehingga pemerataan ini tidak terjadi. Nah, sementara di daerah-daerah yang cukup sulit, itu mereka membutuhkan sosok guru gitu. Kan kasihan kalau misalnya dalam satu sekolah, itu hanya ditangani oleh 2 orang, 1 kepala sekolah, 1 guru. Gitu. Nah, memang implikasi dari
produk pendidikan kita khususnya di keguruan ketika mereka keluar ya, mereka berproses selama kurang lebih 4 tahun di Fakultas Keguruan atau di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan ya, atau di IKIP. Kemudian begitu mereka selesai, mereka tersiap-siap untuk bisa, ya kasarnya tersiap-siap gitu ya, untuk bisa mendapatkan posisi sebagai guru. Nah, sekarang kita berusaha untuk menghadirkan bagaimana mereka masa tunggunya tidak terlalu lama. Makanya dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan juga ada apa namanya itu ya, pendidikan kewirausahaan, entrepreneurship ya. Jadi entrepreneurship menurut saya itu bukan sekedar bukan untuk menjadi pengusaha begitu, tapi bagaimana mereka punya pemahaman tentang bagaimana berwirausaha. Jadi mereka selesai di FKIP, selesai di IKIP, selesai di STKIP dan seterusnya, itu kemudian menunggu dan sambil bisa berwirausaha dari ilmu mata kuliah kewirausahaan yang kemudian itu diberikan di fakultas di perguruan tingginya gitu. Nah, saya kira dengan modal itu kemudian itu akan mengurangi beban pemerintah dalam konteks pengangguran kita gitu. Jadi masa tunggunya, kemarin kami memaparkan data ketika malam Ramadhan di tingkat fakultas, masa tunggu alumni kami alhamdulillah itu paling lama itu 2 tahun. Kemudian mereka mendaftar, alhamdulillah bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain di Indonesia untuk kemudian bisa mendaftar sebagai calon guru. Bahkan kami juga alumni kami juga tidak semuanya menjadi guru ya. Ada beberapa yang bekerja di sektor lain, ya, ada yang berwirausaha beneran, ya, dari apa yang mereka dapatkan, kemudian itu berwirausaha. Ada yang bekerja di sektor perbankan. Nah, ini kan lucu nih, alumni FKIP kerjanya di sektor perbankan, gitu kan? Nah, itu ada di sektor-sektor lainnya. Tapi itu semua yang kita harapkan ya bisa mengisi ruang-ruang publik yang kemudian itu tidak justru menjadi kasarnya dikatakan menjadi beban pemerintah dalam konteks pengangguran. Dan saya kira kita terus berupaya untuk kemudian memberikan yang terbaik kepada mahasiswa kita di FKIP ini, bagaimana mereka bisa lulus ya, kemudian bisa bekerja ya, bekerja sebagai guru kalau itu betul-betul sebagai destinasi awalnya. Niat awalnya untuk menjadi guru ya tentu kita harapkan mereka bisa menjadi guru. Ya alumni FKIP sekarang ya ada yang jadi kepala dinas, atau ya contohnya Panca lah, itu alumni FKIP Unismu, itu kepala kabak GTK-nya di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saya kira itu menjadi contoh baik juga buat para alumni kami di FKIP Unismu. Saya kira itu Bang Hasim. Siap-siap Kak. Nah, di situ juga di posisi pendidikan Indonesia kan menurut data terbaru ini dari 97 negara kita masih berada di 72. Bahkan dari rasio juga guru Kak, kalau kita lihat juga. Nah, rasio guru kita di sini kan ini kalau dibandingkan dengan negara-negara yang maju ya, bahwa rasio guru kita ini sekitar 16-17 orang yang siswa. Jadi satu guru itu mengajar 16-17 orang. Bandingkan dengan negara-negara maju misalnya seperti di Swedia dan Polandia. 1 guru mengajar 10 siswa. Nah, ini kan tidak untuk maju saja naik ke level-level Asia Tenggara, kan kita terseok-seok. Nah, gimana melihat data itu, Kak? Nah, betul ya. Jadi begini ya, kemarin saya diskusi dengan salah seorang guru besar Universitas Pendidikan Indonesia bahwa memang kita yang jadi kendala terbesar hari ini sehingga posisinya kita di level Asia Tenggara saja itu selalu berada di, bahkan mohon maaf kalau dikatakan urutan kedua dari bawah gitu. Dalam di PISA itu memang kita masih berada di konteks itu ya, masih berada di urutan itu karena kemampuan literasi dan numerasi kita memang masih sangat rendah.
Apa karena gurunya yang tidak punya kapasitas seperti itu? Saya kira tidak bisa dikatakan sepenuhnya bahwa itu faktor guru. Enggak. Karena perguruan tinggi yang memproduk calon guru, ya, yang menghasilkan calon guru juga sudah bekerja maksimal berdasarkan menerjemahkan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, mau dibawa kemana output guru itu untuk kemudian berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, ya itu yang kita lakukan. Nah sekarang gerakan literasi dan numerasi hari ini dalam konteks Mas Nadiem Makarim, saya kira itu hal yang sangat luar biasa untuk bisa memosisikan Indonesia sama dengan negara-negara lain. Tapi kalau itu mau diwujudkan hari ini, ya diwujudkan 1 tahun 2 tahun, mohon maaf kalau saya katakan itu something that very impossible to do that. Ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Karena apa? Indonesia ini dalam konteks pendidikan itu nggak bisa disamakan dengan, kalau selalu kita mau menyamakan dengan Malaysia misalnya, Singapura misalnya. Dari sisi population-nya kita, penduduknya kita itu sudah sangat jauh berbeda. Indonesia dari Aceh sampai Papua itu jumlah penduduknya 273 juta atau ya kurang lebih seperti itu. Usia produktif sekolah kita berapa? Itu kan puluhan juta juga. Malaysia penduduknya itu kurang lebih 50-an juta. Usia produktif sekolahnya tentu di bawah dari itu. Nah ini tentu yang membedakan kita. Nah kemudian wilayah kita ini kan terlalu besar gitu. Jangan melihat Indonesia ini parsial, jangan hanya melihat Jakarta saja, jangan hanya melihat Jawa saja. Mari kita melihat Indonesia ini secara holistik. Di pelosok-pelosok Indonesia ini, di pesisir-pesisir Indonesia ini kan ada anak bangsa yang membutuhkan pendidikan. Nah itu yang kita harus hadirkan guru-guru kita untuk kemudian bisa memberikan edukasi yang terbaik kepada peserta didik. Nah gerakan literasi ini, ya literasi dan numerasi ini tentu harus kita sambut baik. Bagaimana supaya ini bisa sampai kepada pelosok-pelosok negeri, gitu. Ya, yang kemudian itu bisa meningkatkan atau bisa bisa menaikkan posisi Indonesia dalam konteks PISA dan TIMSS gitu. Nah, kalau Indonesia dalam PISA-nya dalam konteks posisi di PISA dan TIMSS, kita selalu berada di posisi di bawah. Dan ini memang harus harus kita lakukan secara bareng-barengan. Harus kerja bersama ini, ya. Kalau itu hanya pemerintah aja yang untuk melawan, saya kira itu nggak mungkin bisa dilakukan. Kehadiran masyarakat itu juga penting, ya. Ya kita apalagi dalam 2 tahun terakhir ini pendidikan kita, saya kira lagi down gitu dengan kondisi pandemi juga, ya. Apa karena pembelajaran yang dilakukan secara daring itu yang kemudian tidak efektif? Ya, kalau saya katakan itu betul. Itu proses pembelajaran selama kurang lebih 2 tahun melalui daring di masa pandemi ini, saya kira hasilnya tidak terlalu maksimal untuk dikatakan bahwa Indonesia bisa. Ya, walaupun kita bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Dan itu yang melakukan adaptasi itu adalah mereka-mereka yang berada di wilayah perkotaan, yang akses internetnya bagus, yang listriknya bisa menyala semua. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di pinggiran di pinggiran Republik ini, yang berada di pesisir-pesisir Republik ini, mereka bisa terakses juga untuk. Saya selalu menyampaikan Indonesia ini membaca pendidikan Indonesia itu jangan kita. Saya juga belajar dari Bung Hadi ini bahwa belajar melihat pendidikan Indonesia itu jangan seperti dibuat manuver begitu, seperti membawa jet tempur. Jet tempur itu kan tidak bisa bermanuver. Tapi membawa pendidikan Indonesia ini, mengantarkan pendidikan di Indonesia ini harus seperti pesawat Boeing. Kan pilotnya nggak mungkin bermanuver. Wong penumpangnya ada ratusan orang, kalau bermanuver kan bisa jatuh kita. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, ditata dengan baik, saya kira Indonesia ya mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun depan, tapi 10 tahun ke depan pendidikan kita akan sama dengan pendidikan negara-negara lain.
Oke lah kalau kita katakan, orang akan mengatakan, Indonesia semakin tertinggal dengan, tapi upaya pemerintah hari ini itu saya kira untuk 5-10 tahun ke depan. Siap, siap. Juga apalagi kalau kurikulum yang dibuat nantinya diberlakukan itu untuk berlaku bukan hanya untuk misalnya nanti kabinet berganti, kemudian kurikulumnya harus berganti, tapi dari sekarang kalau saya ini just suggestion to the government gitu ya, untuk pemerintah bahwa hari ini ya kita menyiapkan kurikulum pendidikan kita di Republik ini itu untuk kebutuhan 10-20 tahun. Kemudian setiap tahunnya itu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dari kurikulum itu. Apanya yang tidak berkesuaian lagi itu kemudian kita gantikan, kemudian kita lanjutkan kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat kita hari ini, apa yang dibutuhkan dunia hari ini untuk kemudian kita untuk kemudian dimanfaatkan di semua level pendidikan mulai dari level ke bawah sampai level pendidikan tinggi, sehingga kita bisa menghasilkan SDM yang bisa sama dengan SDM di negara-negara maju. Ya nggak usah lah di negara-negara tetangga aja. Ya. Saya nggak mau sampai kepada wilayah politisnya ya, karena itu bukan wilayah saya. Tapi dalam konteks pendidikannya, ya, pemikiran saya seperti itu. Siap, siap. Nah, Pak Dekan, ini kan juga di masalahnya adalah dari awal ya, anggaplah siswa-siswa yang berprestasi atau siswa-siswa yang anggaplah di atas rata-rata, the big five misalnya ya, 5 terbesar di sekolah-sekolah masing-masing. Itu kan dia tidak bercita-cita menjadi guru masalahnya. Tuh, ini masalahnya. Betul. Mereka bercita-cita menjadi dokter. Karena mungkin mereka melihat mungkin juga orang tuanya melihat, wah, betul. itu kau bisa sejahtera itu. Di guru kalau kau masuk situ enggak sejahtera. Itu masalahnya bagaimana, Kak? Iya, betul. Ini memang menjadi fenomena tersendiri ya. Perspektif kita terhadap posisi guru itu memang terkadang orang katakan untuk apa jadi guru gitu ya. Dari sisi kesejahteraan kita kan sudah terlalu rendah gitu katanya. Yeah. Tapi kalau kalau saya jangan melihat dari sisi kesejahteraannya dulu lah. Kita berharap anak-anak yang berprestasi di sekolahnya itu kemudian menghibahkan dirinya dengan secara ikhlas untuk menempuh pendidikan di keguruan, ya tentu akan menghasilkan, tentu akan berproses dengan baik menjadi guru yang lebih baik tentunya. Ya memang mindset ini yang perlu kita menjadi menjadi sebuah fenomena karena menganggap bahwa guru itu dari sisi kesejahteraan masih sangat rendah. Tapi saya kira sejak periodenya siapa lagi namanya Pak SBY ya kita munculkan undang-undang guru dan dosen. Nah dari undang-undang guru dan dosen itu kemudian kan itu secara perlahan tingkat kesejahteraan guru kita bisa maju, bisa meningkat gitu. Alhamdulillah sekarang ya guru-guru di Indonesia ya sudah lumayan lah gitu ya dari sisi kesejahteraan kita, dari sisi kesejahteraan. Nah untuk menjadi dokter misalnya itu kan tidak harus bersaing ketat gitu ya, dan memang juga berbanding ya. Kalau malah pernah saya punya pemikiran ekstrim sebenarnya Pak Asik. Masuk pendidikan guru itu tidak sama, kenapa nggak disamakan dengan masuk pendidikan dokter gitu. Yeah. Saya pernah punya pemikiran ekstrim seperti itu. Jadi untuk mendaftar di FKIP ya atau di IKIP atau di STKIP orang membayar sampai ratusan juta gitu sebagai awalnya. Itu pemikiran ekstrim saya waktu itu. Yeah. Saya sempat melontarkan di salah satu forum dekan-dekan waktu itu. Kok kita nggak berani gitu mengusulkan kepada pemerintah bahwa untuk bisa untuk masuk di FKIP atau masuk di STKIP, masuk di IKIP, ya calon mahasiswa harus membayar uang pangkalnya sampai ratusan juta gitu. Sama di kedokteran, karena toh pada akhirnya yang dihadapi juga adalah manusia kan. Iya. Dan yang dihadapi juga adalah ya ketika mereka menjadi guru, yang dihadapi juga adalah manusia yang sama-sama punya penyakit gitu. Hanya ada yang sakitnya cepat sembuh, ada sakitnya yang butuh proses untuk penyembuhan. Guru itu kan seperti itu, menghadapi pasien ini yang membutuhkan waktu, bukan hanya 3 kali 1 minum obat kemudian selesai gitu penyakitnya, enggak. Itu butuh waktu lama untuk kemudian mereka bisa menjadi manusia yang baik, tentunya menjadi manusia yang unggul
saya yang cerdas tentunya di hadapan guru-gurunya, ya mungkin 3 tahun kemudian mereka keluar itu baru bisa dikatakan sembuh dari resep yang kita berikan atau obat yang kita berikan. Sementara kalau dokter kan tidak. Ya, begitu datang, konsul, kemudian diberikan resep, minum 3 kali 1, 2, 3 hari udah sembuh gitu. Nah, tapi kok bisa mahal gitu loh. Nah, makanya saya bilang kok guru nggak dibuat seperti itu juga. Nanti juga model pendidikannya tentu dibuat ketat, dibuat lebih maksimal. Kemudian kurikulumnya juga tentu harus kurikulum yang berstandar internasional. Itu yang kemudian melahirkan guru yang bisa bersaing bukan hanya di kalangan kita sendiri, tapi bisa bersaing dengan guru-guru yang ada dari Finland, guru-guru yang ada dari Swedia dan seterusnya. Kalau saya itu pemikiran ekstrim saya beberapa waktu yang lalu. Tapi ini kan agak sulit untuk dilakukan di Indonesia karena apapun namanya, kalau bicara dari sisi pendapatan mereka yang ada di menengah, itu rata-rata mahasiswa kami ini berada dalam taraf ekonomi menengah, hampir naik ke menengah ke atas. Kalau yang ke bawah nggak terlalu banyak, bahkan mungkin sekarang sudah sangat minimal lah gitu. Calon mahasiswa kami atau mahasiswa kami di FKIP yang secara ekonomi masuk di FKIP untuk menjadi calon guru. Saya kira itu nggak ada masalah, saya kira ya, karena apa ya, persepsinya memang ya, perspektifnya kita harus diubah ya, mindsetnya kita harus diubah bahwa jadi guru itu adalah, saya selalu mengatakan guru itu adalah profesi yang sangat mulia gitu. Ya, maka saya meyakini bahwa orang yang sudah menjadi guru itu kalau itu dilakoni secara ikhlas, dilakoni secara tulus, ya. Saya kasarnya begini mengatakan, satu kakinya itu sudah ada di surga, gitu. Ya. Kalau betul-betul itu dilakoni secara ikhlas, secara tulus untuk berbagi kepada anak bangsa. Ya. Dan saya kira masih banyak di Republik ini, di berbagai pelosok Republik ini, guru-guru kita yang penuh keikhlasan, penuh dedikasi untuk menghibahkan dirinya. Bahkan mereka masih ada juga yang tidak mau lagi dibayar, tapi penuh keikhlasan, penuh ketulusan, bagaimana supaya anak-anak di wilayah Republik ini tidak ada kata menganggur. Dan itu saya kira masih ada yang terjadi di Indonesia. Nah kemudian kalau tadi Bang Hasim mengatakan bagaimana dengan negara lain yang dihadapi gurunya, satu guru menghadapi 10 orang, di Indonesia bahkan lebih dari ada sampai 20 orang. Itu karena memang secara population kita berbeda dengan mereka, secara geografis juga berbeda dengan mereka. Kemudian secara ya kalau kita kembali kepada fasilitasnya, pasdeknya, fasilitas pendidikannya, tentu juga itu jauh berbeda dengan kita. Ini Indonesia, sekali lagi, mari kita melihat Indonesia itu dalam konteks pendidikannya dari Aceh sampai Papua, jangan melihat parsial atau melihatnya dengan Google Map kita, hanya melihat Jakarta dan Jawa saja bahwa di situ maju pendidikannya. Lihatlah Indonesia itu dari ujung barat sampai ujung timur, supaya kita bisa melakukan akselerasi terhadap anak-anak bangsa yang kemudian bisa menjadi anak didik masa depan. Yang itu dicita-citakan oleh pemerintah, saya kira, untuk menuju untuk menuju Indonesia maju 2045, generasi emas 2045. Maka dari hari ini kita harus sudah menguatkan fondasi kita, SDM kita yang kuat di tingkat dasar, dan tentu kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur yang berbudaya, yang berkarakter, itu jangan sampai terlupakan. Sekali lagi saya katakan, sehebat apapun kemajuan teknologi, sehebat apapun teknologi yang digunakan oleh orang-orang di luar sana, tapi kita di Indonesia tetap harus punya karakter, tetap harus punya moralitas. Makanya sosok guru itulah yang paling pas untuk berada di hadapan peserta didiknya untuk menanamkan nilai itu. Bukan untuk mengajarkan, tapi bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai itu, bagaimana bisa menumbuhkan nilai-nilai itu kepada peserta didik. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, khususnya kita di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ini, coba identifikasi siswanya kita dengan perkembangan teknologi, khususnya siswa kita yang ada di ibu kota, yang ada di wilayah perkotaan. Apakah mereka masih ingat nilai leluhur kita? Sekata sederhana saja, ketika lewat di depan orang yang lebih tua, anak-anak kita, apakah kita masih mendengarkan mereka mengungkapkan kata tabe ketika mereka lewat? Nah ini kan hampir punah kata itu,
Nah, makanya itu pendidikan, guru harus hadir untuk itu, untuk menanamkan nilai-nilai karakter ini, nilai-nilai moralitas ini kepada peserta didik kita. Sehingga mereka bisa menguasai teknologi, tapi ada penopang teknologi dan penguatan religi kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang yang baik, menjadi anak bangsa yang baik, menjadi generasi yang cerdas, generasi yang maju, generasi emas seperti yang dicita-citakan oleh Republik. Saya kira itu saja, Bang Has. Siap. Nah, terkait tadi saya suka bahasa dari Pak Dekan, manuver. Nah, apakah dengan pergantian kurikulum beberapa tahun ini, ganti presiden, ganti kurikulum. Yang terbaru kan ada kurikulum prototype lagi yang dikeluarkan oleh Pak Menteri. Mas Menteri nih, gimana Kak? Apakah itu adalah bentuk manuver? Saya nggak melihatnya sebagai sebuah manuver, tapi paling tidak gini. Saya kira saya memang selalu mengkritisi awal-awal ketika Mas Menteri membuat berbagai kebijakan yang itu justru berbeda dengan apa yang kita alami. Nah, sekarang apa yang dibuat dengan kurikulum prototipe, saya kira itu dari hasil kajian yang sangat luar biasa yang kemudian bisa memetakan kebutuhan pendidikan kita di Indonesia ini. Silakan aja kalau saya ya kebijakan sekolah penggerak, guru penggerak dan seterusnya, ya itu silakan aja dilakukan, ya. Dan itu saya kira hal yang baik, yang kalau itu konsisten. Sebenarnya yang dibutuhkan ini adalah konsistensi kita dalam menjalankan kurikulum itu. Ya, saya setuju itu kalau konsistensi. Ya. Jangan sampai ya ini ada kurikulum prototipe, ada kurikulum ini, ini kan tidak pernah tuntas gitu. Kalau kita belajar dari sebelum-sebelumnya, ya, Mas Anies Baswedan dengan konsepnya yang dulu itu juga sudah bagus, kemudian berganti, diubah dan seterusnya. Ini kan tidak ada konsistensi kita dalam menjalankan kurikulum. Bahkan kurikulum dari tahun ke tahun berubah ya. Walaupun secara teori, kalau kami sebagai akademisi membaca konsep yang ada hari ini itu bukan hal yang baru. Itu secara teori itu sudah lama, tapi kemudian itu dikemas menjadi sesuatu yang baru, ya, yang kemudian itu saya kira sangat bisa diberlakukan di Indonesia, dan memang itu yang dibutuhkan di Indonesia. Andaikan konsep ini, ya, konsep prototipe ini sejak dulu, guru penggerak dan seterusnya itu dijalankan dari dulu, saya kira tidak ada. Indonesia sudah bisa sama dengan yang negara-negara lain hari ini. Tapi ini kan baru memulai. Jadi untuk mengatakan bagaimana hasilnya kita, ya sulit. Ya, ini belum bisa melihat bagaimana hasilnya. Ya mungkin nanti saya katakan tadi misalnya ketika kabinet ini berubah, ya anggaplah Mas Nadiem nanti bukan lagi sebagai Menteri Pendidikan, kita melihat nantinya apakah Menteri Pendidikan yang akan datang itu tetap akan menjalankan ini atau enggak. Gitu. Sama lah dari pergantian proses Prof Muhajir ke Mas Nadiem. Nah saya kira kalau kemarin awal jabatan Mas Nadiem melakukan sebagai menteri, kemudian melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Prof Muhajir, ini saya kira akan berjalan dengan baik dan tinggal menambahkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa dalam kondisi bagaimana mencapai misalnya PISA dan TIMSS. Nah, ini yang perlu mungkin ya, tapi ini kan wilayahnya sangat politis kalau saya. Saya nggak berani sampai di situ untuk menyampaikan secara politis. Saya mau melihat perspektifnya ya dalam konteks pendidikan kita. Kalau kebijakan pemerintah itu terus berubah dalam konteks pendidikan, yakin dan percaya Indonesia tidak akan pernah maju dalam konteks pendidikannya. Pendidikan kita tidak akan bisa sama dengan Malaysia, tidak akan bisa sama dengan Singapura kalau selalu kebijakan-kebijakan itu justru tidak selalu mengalami perubahan yang kemudian itu belum tuntas, yang sebelumnya kemudian dimunculkan yang satu lagi dan seterusnya. Nah, kita mesti konsisten. Makanya saya katakan tadi, membuat kurikulum, menyusun kurikulum Indonesia hari ini. Kalau Mas Nadiem merencanakan kurikulum hari ini misalnya
prototipe atau kurikulum apa namanya sekolah penggerak. Ya. Kalau itu dirancang hari ini, maka ini yang kita ini yang dirancang untuk kebutuhan, bukan hanya kebutuhan pada saat sampai selesai periodenya beliau, tapi beliau harus membuat kurikulum ini untuk kebutuhan 10 tahun ke depan dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya. Nah, nanti kemudian setiap tahun itu dilakukan peninjauan terhadap bagaimana atau evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaan dan implementasi kurikulum itu dalam setiap tahunnya. Kalau terjadi ada kekurangan di dalamnya, ya kemudian itu bisa diperbaiki. Yang baiknya ya kita tentu harus ditingkatkan gitu. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain seperti Jepang, kan mereka merancang kurikulumnya bukan untuk kebutuhan secara politis dalam posisi menterinya, tapi itu untuk kebutuhan memang untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Sehingga ya jangan heran kalau Jepang menjadi destinasi pendidikan yang salah satu destinasi pendidikan di dunia ini yang sangat luar biasa dan dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai negara. Mengapa Indonesia tidak seperti itu adanya? Ya. Kalau Kenapa kita orang luar tidak kuliah ke Indonesia gitu? Itu yang menjadi persoalan kita di Indonesia. Justru yang kita dengar perguruan tinggi lain mau masuk dari luar, mau masuk di Indonesia membangun perguruan tingginya. Ini aneh gitu. Mestinya kita yang menjadi destinasi perguruan tinggi dari negara-negara lain. Ya. Iya kan? Saya contohkan gini, Pak. Saya di Malaysia waktu kuliah itu, di Universitas Teknologi Malaysia itu ada 32 negara loh yang kuliah di situ. Mulai dari program S1 sampai program S3-nya. Loh kok Indonesia nggak berani gitu? Ya. Apa jualan kita kepada mereka? Mestinya kan kita punya perancangan seperti itu. Sama dengan hasil diskusi saya dengan Bang Sakir beberapa waktu yang lalu. Yeah. Kalau Makassar ini mau dijadikan destinasi sebagai kota pendidikan, maka banyak hal yang harus disiapkan. Perguruan tinggi kita itu harus berjalan berbarengan. Apa keunggulan di Unismu, apa keunggulan di UIN, apa keunggulan di UNM, apa keunggulan di UMI dan seterusnya. Ini yang kemudian disatukan itu menjadi destinasi setiap masyarakat di Indonesia. Kalau mau kuliah yang benar, yang enak, itu datang ke Makassar aja gitu. Di sana ada berbagai pilihan perguruan tinggi yang punya punya kualitas yang bagus. Loh kok hanya di Jogja saja kan selama ini, Jogja, Jawa Timur dan seterusnya. Nah, mengapa orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan itu tidak menjadikan Sulsel ini sebagai destinasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi gitu. Nah, ini yang juga kalau memang kita mau menjadi kalau itu bisa kita lakukan, saya kira dari sisi ekonomi itu akan meningkat ya. Bayangkan Pak, kalau ini di perguruan tinggi beberapa wilayah di Makassar ini, mulai Kamalan Raya sampai Alauddin ini banyak inputnya dari berbagai provinsi, maka yang hidup adalah kos-kosan. Secara ekonomi, ya kan gitu. Secara ekonomi, UMKM itu bisa kira pasti akan bangkit gitu. Banyak orang mesti dipikirkan oleh pemerintah kita. Dan duduk tentu ya harus duduk bersama dengan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi menjadikan Makassar sebagai destinasi pendidikan tinggi dari berbagai penjuru. Indonesia juga seharusnya dibuat seperti itu. UI apa keunggulannya yang memungkinkan kira-kira negara-negara Timur Tengah, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Eropa sebagian itu datang belajar di situ. Bukan hanya datang untuk course saja misalnya hanya 1 tahun, tapi memang sampai kepada program S1, S2, S3 gitu. Yang ada sih beberapa perguruan tinggi, tapi kan secara kuantitas mahasiswanya kan tidak banyak. Anggaplah Muhammadiyah Malang. Di Muhammadiyah Malang itu jumlah mahasiswanya sangat luar biasa gitu. Setiap tahunnya. Nah, tapi kan itu tidak merata maksud saya di seluruh Indonesia. Nah, kalau sama dengan Malaysia, di Malaysia hampir berapa perguruan tinggi di Malaysia itu hampir semua puluhan negara yang hadir di sana sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Indonesia juga harus bisa seperti itu. Jangan justru yang menjadi isu yang muncul adalah
Nottingham University atau Harvard University atau Oxford University mau masuk mendirikan perguruan tinggi di Indonesia. Wah, ini kan aneh nih kalau begini. Lalu bagaimana dengan posisi perguruan tinggi kita? Syukurlah kalau perguruan tinggi yang besar yang masih bisa survive. Tapi gimana dengan perguruan tinggi yang kecil itu, yang ada di daerah kemudian tidak mampu untuk bertahan dan bersaing dengan negara lain, ya tentu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Saya kira begitu, Bang Hasim. Siap. Nah, karena kita sudah di penghujung acara ini, Kak, mungkin satu pertanyaan terakhir. Optimis nggak nih masa depan pendidik dan pendidikan Indonesia? Oke, saya selalu optimis untuk itu. Ya, yang namanya profesi guru, ya pendidik dan pendidik masa depan pendidik kita, saya selalu optimis. Makanya saya bilang selama itu dilakoni dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan untuk mengabdikan diri kepada Republik ini, ya, untuk mengabdikan diri kepada anak bangsa melalui jalur pendidik sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, saya kira kita akan optimis pendidik Indonesia akan lebih sejahtera ke depan. Termasuk dunia pendidikan kita, kalau itu dikelola, ditata dengan baik dari seluruh jenjang, ya seluruh level, mulai dari level taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kalau itu di-manage dengan baik, saya kira kita akan menjadi negara yang bisa sama dengan negara-negara lain. Ya kalau nggak mau bicara global, ya cukup wilayah Asia Tenggara saja, saya kira kita sudah bisa berada di situ. Selama ikhtiar kita ini bagus dan ikhtiar kita betul-betul ikhlas, ya niat kita betul-betul ikhlas dan diikuti dengan ikhtiar yang sangat luar biasa, saya kira itu bisa menjadi capaian yang luar biasa untuk kemudian menghasilkan calon pendidik yang baik, kemudian melakukan pendidikan yang baik, ya, memproses anak didik secara baik dalam dunia pendidikan kita, dan tentu ujungnya adalah Indonesia akan melahirkan SDM yang unggul dan tidak perlu lagi ada SDM Indonesia yang harus ke negaranya orang, yang harus bekerja di negara lain hanya karena persoalan kesejahteraan, hanya karena hasil risetnya tidak dihargai. Itu tidak akan lagi terjadi di Indonesia ke depannya. Kalau konsistensi dan juga ketegasan dan semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berpihak kepada dunia pendidikan. Saya kira itu saja, Bang Hasim. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dekan, sudah bergabung berdiskusi bersama kami di Tribun VIP. Terima kasih juga kepada Tribuners yang tetap setia dan mulai dari awal sampai kurang lebih 1 jam ini bersama dengan saya, Hasim Arfa, dan Dekan FKIP Unismu Makassar, Erwin Akib, PhD. Nah, untuk saat ini mungkin kita di penghujung acara, dan sebagai akhir tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menonton acara Tribun Timur selanjutnya di YouTube maupun di Facebook Tribun Timur. Saya Hasim Arfa dari studio Tribun Timur mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.